Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullah alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada pertemuan bulan yang lalu kita masuk kepada babul birri wassilah dan kita membahas tentang kalam Nabi alaihi salatu wassalam yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, yang mana kalam tersebut berasal dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah tabaraka wa taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Bapak Ibu, sebagaimana penyampaian kami pada bulan yang lalu, Nabi kita berkalam, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Ketika bertemu mereka saling berbuang muka. Ketika bertemu mereka saling berbuang muka, saling berpaling, dan mereka saling menghindar. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin juga telah kita bahas tentang bagaimana konsekuensi hukum tentang tak bertegur sapa dengan saudara kita lebih 3 hari 3 malam. Bahkan ancaman-ancamannya tak bermain-main Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ancaman yang berlaku untuk mereka-mereka yang memboikot saudaranya, yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Ancaman pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah menyampaikan bahwasanya sebab tertahannya amal. Bapak Ibu, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Malik yang terdapat dalam Al-Muwatta jilid 5 nomor 1334, bahwasanya Nabi kita berkalam, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu-pintu surga Allah itu dibuka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Diampunkan semua dosa hamba-hamba Allah yang tidak berbuat syirik kepada Allah, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang terdapat suatu permasalahan dengan saudaranya, fayuqal anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Jadi Bapak Ibu yang tak bertegur sapa
dengan saudara sedarah ataupun saudara seakidah, Bapak Ibu yang tak bertegur sapa dengan mereka-mereka yang seiman, seislam dan seakidah ataupun sedarah, maka ancaman pertamanya adalah amal kita tertahan sampai kita berdamai dengan lawan sengketa kita tersebut. Disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anziru hadaini hatta yastaliha. Tunggu sampai mereka berdamai. Contohnya Pak, saya dengan Buya Desri contohnya. Sudah nggak bertegur sapa 2 bulan Bapak Ibu. Nggak bertegur sapa. Artinya ada permasalahan internal yang terjadi di antara kami. Bayangkan Pak, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Di tanggal berapa sekarang nih Pak? 18, 19 Zulhijjah, 18 atau 19 Zulhijjah. Bapak Ibu, amal-amal kebaikan kami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik amal kebaikan saya atau amal kebaikan Buya Desri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kami lakukan ketika Ramadan kemarin, khatam Al-Quran yang berkali-kali, tarawih yang 30 malam, infak, zakat, sedekah yang kami kerjakan, hatta dengan kurban kemarin Pak, yang kita lakukan itu Pak, ditunggu amal keberkahan baru akan diberikan kepada kami berdua, sampai kami yastolihah, sampai kami dengan Buya Desri itu berdamai Bapak. Bayangkan tuh Pak, itu kalau 2 bulan Pak kami bertengkar atau kami bersengketa, kalau seandainya 10 tahun Pak, saya dengan beliau tak bertegur sapa Bu, 10 tahun Bapak Ibu bayangkan, 10 kali Ramadan Pak, 10 kali Ramadan, 10 kali Idul Adha, 10 kali kurban, tertahan amal kebaikan itu untuk diberikan kepada kami berdua, sampai kami yastoliha, sampai kami berdua berdamai Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Pak, rugi sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kalau kita sampai tak bertegur sapa dengan saudara kita, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan amal-amal kebaikan kita ataupun amal-amal soleh kita itu tertahan pahalanya ketika akan diberikan kepada kita, dikarenakan hati kita yang keras tersebut. Apa yang kita banggakan Pak? Apa yang kita tonjolkan Bu? Apa yang kita banggakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Dari semua apa yang kita miliki itu Pak, kelak akan kita tinggalkan. Jabatan, kita akan kehilangannya Pak. Paling-paling kita duduk 5 atau 10 tahun, harta akan habis, rumah akan terjual. Apa yang kita banggakan Pak? Yang menyebabkan kita, kenapa kok bisa kita berlaku sombong dengan saudara kita, kita tak bertegur sapa, hatta sampai memutuskan tali silaturahmi. Jadi Bapak Ibu, ancaman boikot ini atau ancaman putus silaturahmi ini Pak, atau tak bertegur sapa, ancamannya tidak main-main. Ancaman pertama, tertahannya amal keberkahan. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ancaman neraka jika belum berdamai sampai mati. Nampak tuh Bapak Ibu? Ancaman neraka, tidak main-main Bapak Ibu, neraka. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, faman hajara fawqa thalathi layalin famata dakhalan nar. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Barang siapa yang melakukan demikian lalu dia meninggal dunia, apa ganjarannya Bapak Ibu? Apa yang akan diterima? Dia melakukan boikot kepada saudaranya, kepada tetangganya lebih 3 hari 3 malam, dan dia meninggal dunia membawa permusuhan tersebut, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata Pak, dari banyak kasus atau pengalaman yang kami tangani, orang-orang Pak yang gampang memutuskan silaturahmi itu Pak, ketika sakaratul maut tuh Pak sulit, matinya sakit, hidupnya rumit, bahkan banyak problem yang terjadi Pak selama proses pentalkinan. Nggak main-main Bapak Ibu. Saya pernah mentalkin orang Pak dari 1 Januari 2024 sampai 20 Juni 2024. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan sakaratul maut Bapak Ibu. Nggak mati-mati Pak.
Ketika kami ucapkan la ilaha illallah di jambaknya, jambang saya ini Bapak Ibu, ditariknya rambut saya Pak, diludahinya saya Pak. Terpaksa saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhik. Saya baca Al-Fatihah 10 kali. Al-Baqarah 10 ayat. Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat kursi. As-Sofat 10 ayat. Al-Muluk 10 ayat. Al-Jin 10 ayat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Saya tutup dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bapak Ibu tetap begitu reaksinya Pak. Setiap kali kami katakan la ilaha illallah, susah untuk menyebutkan la ilaha illallah. Sampai dibuka pula atap Pak sama orang kampung Pak. Sebenarnya nggak ada hubungan kematian dengan atap yang dibuka. Ada hubungannya Pak. Ada hubungannya Bu. Kadang-kadang Bapak Ibu ada sebuah khurafat itu Pak yang dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Dibuka atap, dibuka lantai kalau ada orang susah meninggalnya, kan begitu Pak. Nggak ada hubungannya Bapak Ibu, itu khurafat. Semua seperti ini Bu, Ibu yang di belakang. Ada banyak pemahaman yang mengarah kepada keyakinan. Apabila kita yakini, ini bisa merusak akidah kita. Contohnya Bu, kalau gatal-gatal telapak tangan kanan, itu biasanya apa tandanya itu Bu? Bu? Apa hubungannya Bu? Bu, apa hubungan gatal-gatal telapak tangan kanan dengan dapat uang? Apa hubungannya Bu? Pak, kalau kupu-kupu masuk rumah tanda apa Pak? Apa hubungannya Pak? Nah kan begitu kan Pak? Sama seperti gagak bertengger di atap rumah tanda apa Pak? Apa hubungannya? Kita sering baca Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rata-rata Pak pengalaman kami dalam hal mentalkin orang itu Pak, rata-rata provokator, rata-rata tukang adu domba, rata-rata orang yang suka memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya, rata-rata Bapak Ibu ya, rata-rata matinya sulit, sakaratul mautnya sakit, dan bahkan Allah tunjukkan kuasanya dalam hal pencabutan nyawa orang-orang tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup, bagi orang-orang beriman, bahwasanya Allah sangat murka dengan perbuatan memutuskan silaturahmi, sampai Nabi kita mengancam la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ur rahim, tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bapak Ibu, Al-Imam Az-Zahabi mengarang sebuah kitab berjudul Al-Kabair, itu Pak, dosa-dosa besar dalam Islam. Dosa memutuskan silaturahmi ini Pak masuk kepada 10 penyebab terbesar masuk nerakanya seorang hamba. Jadi hati-hati Pak, jangan bergampang-gampang Pak kita memutuskan tali silaturahmi. Dampaknya sangat besar sekali dalam kehidupan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita, dunia dan akhirat. Ancaman ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memboikot, tidak bertegur sapa dengan saudara kita setahun. Nah, ini untuk yang setahun Bapak Ibu, setahun, maka ganjaran atau hukuman ataupun dosa yang dia terima itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sejajar sama seperti menumpahkan darah saudaranya sendiri. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang tak bertegur sapa dengan saudaranya 1 tahun, maka dosanya sama seperti dia menumpahkan darah saudaranya. Kembali kita kepada hadis yang termaktub pada kitab Bulughul Maram. Artinya Bapak Ibu, berarti memutuskan silaturahmi ini Pak, dosanya tidak main-main. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai terjadi pada kita, karena kalau terjadi kepada kita maka itu bisa membinasakan kita dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Kemarin terputus karena masuknya waktu Isya. Kita sempat kemarin bacakan kepada Bapak Ibu tentang ada sebuah pertanyaan yang mana kalau kita baca sepintas, isi pertanyaan itu mengarah kepada memutuskan silaturahmi. Nah Bapak Ibu, kita harus juga bisa bedakan mana yang jaga jarak,
mana yang memutuskan tali silaturahmi. Berikut pertanyaannya Bapak Ibu, saya bacakan. Kemarin kita bacakan, sekarang kita ulangi lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, apakah berdosa bila saya jaga jarak dan tidak berhubungan dengan orang tua dan saudara-saudara saya? Kami adalah 5 bersaudara dan saya anak kedua. Orang tua saya tidak adil kepada saya, terutama ibu saya. Ibu saya pilih-pilih kasih sayang. Saya termasuk anak yang kurang diperhatikan. Keberadaan saya tidak pernah dianggap, dan sekarang di saat saya punya harta dan kedudukan, ibu saya menyuruh saya untuk rajin membagikannya kepada saudara-saudara kandung saya. Padahal dulu ketika saya dan istri hampir tidak makan, tidak ada seorang pun yang peduli, dan bahkan ibu saya dengan santainya menghina kami dengan kemiskinan kami. Bukti rekaman suara terlampir. Dia kirimkan, Pak, bukti rekaman suara ibunya menghina dia, Pak. Dia kirimkan kepada saya. Berarti pertanyaannya itu asli, tidak dikarang-karang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjutan dari pertanyaan tersebut adalah Allah Maha Adil Syekh. Allah angkat derajat kami dan Allah berikan kepada kami harta yang cukup berlebih. Mohon petunjuknya Syekh. Jazakumullah khairan katsiran. Nah Bapak Ibu, pertanyaan seperti ini Pak, arahnya kemana Pak? Pertanyaan seperti ini arahnya kemana Bu? Memutuskan silaturahmikah atau jaga jarakkah? Atau memutuskan silaturahmi dengan jaga jarak itu status hukumnya sama? Sama atau tidak Pak? Pak, memutuskan silaturahmi dengan jaga jarak secara status hukum sama atau tidak? Sama atau tidak Pak? Kenapa sama Pak? Apa alasannya? Apa alasannya? Gimana Pak? Baik, memutuskan silaturahmi dengan jaga jarak sama atau tidak? Bapak katakan sama. Apa alasannya? Kenapa dia sama? Coba open mind, coba speak up Pak. Tidak apa-apa, kita mudzakarah. Sama Pak, karena dengan menjaga jarak itu sama dengan tidak ditutup sapa. Baik, jazakallah khairan, barakallah fiik. Untuk ibu-ibu sama atau tidak Bu? Kenapa tidak? Coba kasih mic Buya Desri. Ibu-ibu kayak lebih semangat ya ini. Ya. Menurut kalau menjaga jarak sekali waktu masih berhubungan atau masih berbicara, tapi kalau memutuskan tidak berbicara sama sekali, itu bisa. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin Pak, betul. Ya, jaga jarak nggak sama dengan memutuskan tali silaturahmi. Jaga jarak tuh begini Pak. Saya jaga jarak dengan Bapak, yang saya hindari adalah perbuatan buruknya Bapak. Karena kalau saya dekat dengan Bapak, Bapak tuh menggibah orang aja kerjanya. Kalau saya dekat dengan Bapak, bertemu dengan Bapak, tidak ada orang yang tidak Bapak gibah. Artinya, yang saya hindari itu adalah perbuatan buruk Bapak, supaya saya tak terkontaminasi dengan perbuatan buruk tersebut. Ini contoh ya Pak ya. Sementara putus silaturahmi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama sekali kita itu tidak bertegur sapa. Jaga jarak, kalau saya ketemu sama Bapak, say hello itu masih tetap berlaku. Saya sebisa mungkin menghindar, tapi kalau takdir mempertemukan kita, saya tetap Pak, kalau istilah kata orang Minang itu Pak, harimau di perut, kambing jua yang dikeluarkan. Artinya semarah-marahnya kita sama orang, kita itu masih bisa untuk bertegur sapa atau bermuka manis kepada orang tersebut. Jadi Pak, bedanya adalah putus silaturahmi itu sama sekali kita nggak mau berhubungan lagi sama dia.
diblokir semua akses yang mengarah kepada dia. Pokoknya nggak mau bicara, nggak mau bertegur sapa, nggak mau kenal, kita anggap mati. Nah, begitu Pak. Sementara jaga jarak itu Bapak Ibu ya, kalau kita ketemu kita biasa saja, tapi sebisa mungkin kita menghindari dia. Yang kita hindari itu adalah perangai buruknya dia. Paham Bapak Ibu? Nah, apakah sama status hukumnya Bapak Ibu? Kalau putus silaturahmi jelas Pak, tadi telah kami bacakan 3 ancaman untuk mereka yang tak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 3 hari 3 malam. Pertama, tertahannya amal kebaikan. Kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia membawa permusuhan, maka dia masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, tak bertegur sapa selama setahun penuh, maka dia sama seperti menumpahkan darah saudaranya sendiri. Jelas itu ancaman untuk mereka yang memutuskan silaturahmi. Nah, sekarang jaga jarak bagaimana status hukumnya Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak Pak? Kenapa boleh Pak? Berarti kalau Bapak katakan boleh, berarti pertanyaan yang kami bacakan tadi itu boleh. Karena dia bertanya Bapak Ibu, dia bertanya kepada saya Bapak Ibu, apakah boleh bila saya, apakah berdosa bila saya jaga jarak dan tidak berhubungan dengan orang tua dan saudara-saudara kandung saya? Nah, kalau Bapak Ibu katakan boleh, berarti jawabannya boleh dong. Kenapa? Dia bertanya kepada saya jaga jarak Pak. Kenapa dia jaga jarak? Karena trauma mental. Dia letih dan lelah secara mental Pak. Dibeda-bedakan, dipilah-pilih kasih sayang oleh ibunya, katanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menyebabkan trauma itu terbawa-bawa sampai dia dewasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, hukumnya boleh jaga jarak. Ustadz, apa alasannya? Apa dalilnya? Pertama, dalil kita ambil dari kitab Siyar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi, atau kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Bapak Ibu, dalil jaga jarak, Bapak Ibu masih ingat nggak kisah di mana terbunuhnya paman Nabi yang bernama Hamzah di perang Uhud? Ingat Pak? Ingat Bu? Siapakah yang membunuh Hamzah ketika itu? Nah, siapa Pak? Siapa Bu? Hindun itu otak pelakunya Pak. Yang mengeksekusi Hamzah ketika perang Uhud siapa Pak? Wahsy namanya Bapak Ibu. Wahsy ini Pak ahli tombak, diminta oleh Hindun untuk mengincar Hamzah. Wahsy ini Pak dengan gaya pengecutnya mengintai Hamzah Pak dari belakang, dapat celah dia tombak Hamzah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saking kuatnya Hamzah Pak, dalam keadaan dada tertombak Bapak Ibu, jantung bolong, jantung berlobang, masih bisa dia mengalahkan beberapa orang musuh yang ketika itu hendak menebasnya Bapak Ibu. Saking hebatnya Hamzah itu Pak, dalam keadaan berdarah-darah masih tumbang beberapa musuh setelah itu Bapak Ibu. Saking kuatnya dia. Jadi Bapak Ibu, ketika itu perang Uhud usai, Hindun merobek jantung Hamzah, mengunyahnya, memakannya, lalu memuntahkannya. Pertanyaannya adalah, ketika itu sang pembunuh Hamzah yang bernama Wahsy itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menyatakan keislamannya. Dia masuk Islam, bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Dia katakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, terimalah keislamanku. Inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Apa kata Nabi? "Wahai Wahsy, keislamanmu aku terima, tapi tolong kau pergi jauh-jauh dari pandanganku." Kenapa begitu wahai Nabi? Setiap kali aku melihat engkau, teringat olehku bagaimana kejamnya kau membunuh pamanku Hamzah. Nampak tuh Pak? Itu dalil pertama. Apa kata Nabi? "Wahai Wahsy, keislamanmu ku terima,
keislamanmu aku terima, aku persaksikan. Tapi setelah kau masuk Islam, tolong kau pergi jauh-jauh dari pandanganku. Tolong kau pergi jauh-jauh dari hadapanku. Kenapa begitu, wahai Nabi? Setiap kali aku melihat tampangmu, wahai Wahsy, teringat olehku bagaimana kejamnya kau membunuh pamanku Hamzah. Bapak Ibu, dikisahkan sampai Nabi wafat, Wahsy tidak pernah bertemu Nabi, paling-paling hanya tengok-tengok jauh saja, Pak. Pertanyaannya, apakah Nabi pendendam? Kenapa tidak? Kenapa tidak, Pak? Kenapa tidak, Bu? Nabi nggak mau tengok tampang Wahsy. Nah, kalau ada yang mengatakan Nabi kita pendendam, Bapak Ibu, maka balikkan logikanya. Balikkan logikanya. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi membawa 10.000 pasukan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Bapak Ibu, apa kata Nabi ketika itu? Yang masuk rumahnya sendiri dia selamat. Yang masuk Ka'bah dia selamat. Yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Nah, ketika itu Hindun binti Utbah datang kepada Nabi, menyerahkan dirinya, menyatakan keislamannya. Kalau Nabi pendendam, Bapak Ibu, sekarang tanyakan kepada orang-orang yang mengatakan Nabi pendendam. Kalau Nabi pendendam, Pak, mudah nggak bagi Nabi, Pak, ketika itu menebas batang leher Hindun, Pak? Karena Hindun merupakan otak pelakunya, Pak. Hah? Mudah nggak, Pak? Kalau Nabi pendendam, Bapak Ibu, ketika itu Pak Nabi perintahkan Khalid tebas batang leher Hindun. Dia otak pelaku pembunuhan Hamzah. Dialah yang memerintahkan Wahsy untuk menombak Hamzah. Bisa nggak Nabi ketika itu berdendam, Bapak Ibu? Bisa. Tapi Nabi terima keislaman Hindun binti Utbah. Jadi Bapak Ibu, Nabi jaga jarak karena Nabi manusia biasa. Nabi punya trauma. Nabi menjaga kesehatan mentalnya. Nabi menjaga kewarasan jiwanya. Maksudnya apa? Setiap kali ketemu Wahsy itu, Pak, terngiang-ngiang bagaimana kejamnya dia menombak Hamzah. Terngiang-ngiang di pikiran Nabi. Itu menandakan Nabi itu manusia biasa, Bapak Ibu. Bisa senang, bisa sedih, bisa marah, bisa bahagia. Jadi oleh karenanya, Pak, jaga jarak, Bu, Ibu jaga jarak dengan tujuan menjaga kesehatan mental ataupun jiwa, itu dibolehkan. Contoh, ada abang ibu ini kalau ngomong sama ibu kasarnya minta ampun. Ada adik ibu atau kakak ibu kalau ngomong sama ibu kasarnya minta ampun. Begitu pula bapak, ada keluarga ibu, Pak, atau mungkin mertua bapak, orang tua ibu, Pak, kalau ngomong tuh tidak pernah menghargai kita, meremehkan kita, menyepelekan kita, atau ipar-ipar kita. Hukum jaga jarak untuk menjaga kesehatan mental dan jiwa itu dibolehkan, Pak. Karena kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau nggak kita jaga, Pak, kesehatan mental, yang ada kita akan sakit dengan sendirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa dampak ketika kita menahan? Apa dampak, Pak, ketika kita terlampau lama menahan? Contohnya perempuan, Bapak Ibu, setahu saya perempuan pemendam yang menahan luka batin berkepanjangan, yang menahan trauma berkepanjangan, itu secara teori yang terdokumentasi dalam dunia medis, Bapak Ibu, rata-rata perempuan terkena autoimun itu, Bapak Ibu, adalah perempuan yang pemendam luka batin berkepanjangan, trauma yang susah untuk dihilangkan. Jadi Bapak Ibu, kita harus curhat, harus cerita. Jangan sampai luka hati, luka jiwa menyebabkan kita kehilangan akal ataupun kehilangan kesehatan jiwa dan mental. Bapak Ibu, apa jawaban saya? Jawaban saya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda boleh jaga jarak selama jaga jarak itu mendatangkan manfaat yang besar. Di dalam Islam bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua, melainkan ada orang tua yang durhaka kepada anak. Ini Pak, kajian kita makin dalam nih. Di dalam Islam, jawaban saya, Bapak Ibu, menanggapi pertanyaan yang bertanya ini, di dalam Islam bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua pun juga bisa durhaka kepada anaknya. Kapan
Kapan dikatakan orang tua itu durhaka kepada anak-anaknya? Orang tua dapat dikatakan durhaka kepada anak-anaknya adalah ketika orang tua tersebut pilih kasih sayang terhadap anak-anak tersebut. Jadi Bapak Ibu, Bapak yang punya anak, Ibu yang punya anak, jangan mentang-mentang Bapak Ibu orang tua, Ibu Bapak bisa semena-mena dengan anak. Jangan mentang-mentang Bapak Ibu mertua, Bapak Ibu bisa semena-mena dengan menantu. Anak punya porsi, orang tua pun juga punya porsi. Bu, tidak selamanya anak durhaka kepada orang tua. Orang tua pun bisa durhaka kepada anaknya. Dikatakan orang tua durhaka kepada anaknya ketika orang tua tidak adil kepada anak-anaknya tersebut atau pilih kasih sayang. Hal yang demikian Bapak Ibu pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kejadiannya adalah sebagai berikut. Waktu itu Pak, ada salah seorang sahabat yang mengisahkan tentang kejadian yang menimpa Bashir. Siapa namanya Pak? Bashir. Bashir ini Bapak Ibu punya anak bernama Nu'man. Bashir punya anak bernama Nu'man. Bashir ini Pak, anaknya bukan hanya Nu'man saja. Anak Bashir ini Bapak Ibu banyak. Ada selain Nu'man. Ada yang mengatakan anaknya 18. Ada yang mengatakan anaknya 14. Pokoknya anak Bashir ini Pak ada selain Nu'man. Pokoknya banyak. Tapi Bashir ini Pak cenderung sayang kepada Nu'man. Apa-apa Nu'man, dibelikan kebun kurma Nu'man, dibelikan onta Nu'man, dibelikan ini Nu'man. Istri Bashir protes. Apa kata istri Bashir? Bang, anak kau kan banyak. Kenapa Nu'man saja yang kau sejahterakan? Anakmu kan ada selain Nu'man. Kenapa Nu'man saja yang kau sejahterakan? Kalau begitu bang kau tak adil. Oh enggak apa-apa, aku kan mencari untuk anak-anakku. Betul bang, tapi bukan hanya Nu'man saja. Abang wajib membahagiakan semua anak-anak abang. Akhirnya berdebatlah suami istri. Perdebatan itu menghantarkan Bashir bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Bashir dibawanya anaknya Nu'man menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Bashir ketika itu kepada Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, salahkah aku? Salahkah aku? Aku mencari nafkah untuk membahagiakan anakku Nu'man ini. Pertanyaan jebakan. Salahkah aku bila mana aku membahagiakan anakku Nu'man ini? Nabi tidak bisa dijebak Bapak Ibu. Apa jawaban Nabi ketika itu? Nabi nggak seketika langsung menjawab. Nabi ketika itu malah balik bertanya, wahai Bashir, apakah anakmu Nu'man seorang saja? Allahu Akbar. Nampak tuh Bu? Salahkah aku, kata Bashir ke Nabi, bila mana aku membahagiakan anakku Nu'man ini? Kalau kita kan Pak tentu langsung menjawab, oh tidak. Kan begitu kan Pak? Yang namanya ayah tentu membahagiakan anak. Nabi nggak gampang dijebak Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Apa tanya Nabi kepada Bashir ketika itu? Nabi bertanya, wahai Bashir, apakah anakmu Nu'man seorang saja? Apa jawaban Bashir ketika itu Bapak Ibu? Tidak wahai Nabi. Anakku banyak, ada selain Nu'man. Nabi balik bertanya kembali, wahai Bashir, apakah kau ingin semua anak-anakmu berbakti kepada engkau dengan bakti yang sama? Ingin wahai Nabi, kata Bashir kepada Nabi. Maka Nabi berkata, kalau begitu wahai Bashir, jangan kau lakukan. Kalau kau bahagiakan Nu'man, kau senangkan Nu'man, senangkan anak yang lain. Kalau kau bahagiakan Nu'man, bahagiakan anak yang lain. Artinya Syekh Abdul Ghani An-Nablisi berkata, pilih kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya ini bisa menjadi pemicu pertengkaran antara anak-anak tersebut di kemudian hari. Bapak Ibu, ini saya berangkat dari pengalaman. Kalau saya salah, mohon salahkan. Kalau benar, mohon benarkan. Pengalaman itu Pak, Bu, rata-rata Bapak Ibu, ini saya melihat pengalaman. Bu, anak yang diremehkan atau menantu yang disepelekan, rata-rata mereka itu Bapak Ibu, ini rata-rata nih Pak, yang paling sukses di antara anak-anak lainnya atau saudara-saudari lainnya. Betul atau tidak Pak? Betul atau tidak Pak?
Bu, anak yang diremehkan atau menantu yang disepelekan itu biasanya Pak, di kemudian hari mereka yang paling sukses, mereka yang paling maju, mereka yang paling berhasil di antara anak-anak menantu lainnya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Ini pengalaman pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rata-rata anak yang disepelekan, anak yang direndahkan, dipandang sebelah mata, diremehkan, rata-rata besok anak tersebut yang paling ada untuk merawat orang tuanya di hari tua orang tuanya. Betul atau tidak? Ini terjadi Bapak Ibu, terjadi. Ini kisahnya Pak. Ini kita masuk pula Pak kepada orang tua durhaka kepada anak. Boleh saya bercerita nih Pak? Boleh saya bercerita nih Bu? Masih ada waktu kita Bu ya? Jadi begini Pak, kalau Bapak mengatakan saya aneh, silahkan. Tapi ini merupakan hobi saya. Bu, kalau Ibu mengatakan saya aneh, silahkan. Ya, Buya Desri silahkan viralkan cerita ini. Boleh diviralkan karena pelaku sejarahnya ada dan masih tinggal di Kota Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu, saya punya hobi Pak. Saya punya hobi Bu. Apa hobi saya Bapak Ibu? Saya hobi Pak, setiap hari kedua Syawal, ketika lebaran Idul Fitri Pak, hari pertama ya 1 Syawal, saya kumpul keluarga, makan ini makan itu, pokoknya makan besar bersama keluarga. Hari kedua tuh Pak, saya punya hobinya apa? Datang ke panti-panti asuhan atau ke panti jompo. Hari ketiga baru saya pulang kampung, mau ke kampung saya Pariaman atau ke kampung istri ke Alahan Panjang Solo Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hobi saya ini Pak dianggap aneh oleh kebanyakan orang. Kenapa? Hobi datang ke panti jompo atau panti asuhan. Pak, kalau saya datang ke panti asuhan atau ke panti jompo, yang saya bawa itu Pak kue-kue seperti kue-kue kering atau mungkin kue sapi. Tahu kue sapi Bu? Kue loyang, pokoknya macam-macam Bapak Ibu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, waktu itu saya ketemu seorang nenek, umurnya 68 tahun, nama panggilannya kalau saya nggak salah ketika itu Bu Ida. Bu Ida itu Pak, nama panjangnya Ruwaida. Saya panggil Bu Ida, saya panggilnya nenek. Nek, kenapa nenek nggak pulang? Ini kan hari kedua lebaran Nek, tahun 2025 kemarin Bapak Ibu. Kenapa nenek nggak pulang? Ini kan lebaran. Artinya apakah anak nenek nggak ada yang menjemput? Apakah anak nenek nggak ada yang datang untuk melihat? Atau jangan-jangan anak nenek semuanya tinggal di luar Kota Pekanbaru? Oh tidak nak, oh tidak nak. Kenapa demikian? Semua anak nenek tinggal di Kota Pekanbaru. 5 anak nenek, kelima-limanya tinggal di Kota Pekanbaru. Disebutkannya Bapak Ibu, anak pertamanya tinggal di Kuantan 1 Pak. Tahu Pak, Kuantan Raya, nanti ada Kuantan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak pertama tinggal di Kuantan 1. Anak kedua, sampai hafal saya Pak, anak kedua tinggal di Tengkubai, arah ke Semintan, dekat sekolah Az-Zuhra, lurus ke atas nanti ketemu Labersah. Tahu Pak? Anak ketiga tinggal di Simpang Amik, dekat jalan pendidikan di belakang Masjid Tauhid. Anak keempat tinggal Cipta Karya Simpang 4 Teropong. Anak kelima tinggal di Kubang di samping sekolah SMA Plus. Nah, hafal saya kan Pak? Artinya saya masih ingat Pak kisah itu. Singkat cerita, saya katakan, Anda itu dong Nek, sekarang gini saja Nek. Nenek kasihlah nomor HP anak nenek kepada saya, biar saya telepon, supaya mereka menjemput nenek. Ini momentum lebaran Nek, hari kedua lebaran. Masa nenek di panti bersama orang-orang lain, harusnya nenek berbahagia dengan anak dan cucu nenek. Singkat cerita Pak, dikasihlah nomor HP anak keduanya, saya telepon, petikan pertama nggak diangkat, petikan kedua nggak diangkat, petikan ketiga nggak diangkat, sampai petikan kelima baru diangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang mengangkat telepon saya itu Bapak Ibu menggunakan bahasa Minang. Boleh saya pakai bahasa Minang Pak? Boleh Bu? Ini untuk menjaga keaslian cerita Pak, keotentikan cerita supaya nggak bertambah, supaya nggak berkurang. Apa katanya kepada saya Bapak Ibu? Siako. Itu artinya Pak. Maaf Bang, saya Ustadz Gulam
dapat nomor abang dari ibu kandung abang, sekarang di panti jompo bersama saya. Jemputlah bang, kasihan bang, ini lebaran kedua bang, masa abang tega membiarkan ibu kandung abang di panti jompo bersama anak-anak yatim, anak-anak lainnya. Abang nggak kasihan bang, sudah saatnya di hari tuanya dia berbahagia bersama anak cucunya. Apa jawabannya kepada saya bapak ibu, anak yang kedua yang tinggal di Tengkubai tadi itu pak? Apa jawabannya? Waang sia. Apa artinya itu pak? Waang sia pak, belum ada orang berani mempawaang saya pak. Gini-gini pak, saya datuk di kampung saya pak. Datuk Bandarosa Tina Batungke Ame pak, gelar saya bapak ibu. Nah ada yang berani mempawaang saya pak. Aduh galam di kampung pak, iko waang sia, katanya kepada saya bapak ibu. La haula wala quwata illa billah. Jadi bapak ibu saya katakan, abang tidak usah marah. Waang sia. Kenal indak, tahu indak, kau ngatur-atur duit dan itu katanya pak. Anak begitu doh bang. Kita ketemu aja lah bang bagaimana? Oke, adih katanya bapak ibu. Singkat cerita, ketemulah kami di depan MTQ di seberang BPKP bapak ibu tahu? Ketika ketemu pak, dipukul-pukulnya dadanya bapak ibu. Mengamuk dia pak. Ang tahu ndak? Mandeh dan tu jahe. Ibu dan tu jahat itu katanya bapak ibu. Kenapa dan bisa seperti ini? Karena ibu saya jahat dan diceritakannya pak segala macam kejahatan ibunya ketika dia kecil. Contoh, 5 bersaudara, kami 5 bersaudara, hanya saya yang tidak diperhatikan ketika saya kecil. Ketika saya sekolah, saya SD di Jalan Pepaya, bapak tahu pak SD Jalan Pepaya pak? Saya SD di Jalan Pepaya, baju kerah bajunya robek, celana itu dah nggak layak pakai celana lagi bapak ibu, pakai samek, pakai peniti, tahu samek bu? Di kabek juk kajai itu kajai pak, diikat pakai karet pak, sampai sepatu tuh berlobang, sepatu tuh bolong, pokoknya dah nggak layak pak, baju sekolah, seragam sekolah, tapi tetap dipakai, orang tua nggak peduli. Sementara yang parahnya anak pertama, anak ketiga, anak keempat, anak kelima itu disejahterakan, dibahagiakan, pokoknya dilayani, dianak emaskan. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu apa yang terjadi kepada saya? Bapak ibu, saya hanya menjadi pendengar budiman karena orang ketika menumpahkan unek-uneknya, jangan kita sanggah dan jangan kita bantah. Biarkan dia melepaskan segala macam unek-uneknya sampai dia selesai dengan semua beban mentalnya bapak ibu. Apa yang terjadi? Pulang sekolah bapak ibu, dia nggak langsung pulang pak. Dia mencari uang belanja sendiri, uang jajan sendiri pak. Dengan cara apa? Nyemir sepatu di depan Ramayana, pasar pusat. Selalu saya dikasih makan oleh Pak Haji Radar, Bopet Radar, tahu pak? Diceritakannya Pak Haji itu kasihan dengan saya, dikasihnya saya bubur kampiun, bubur kacang hijau, dikasih nasi goreng. Kenapa? Dia nampak saya lapar. Anak SD nyemir sepatu, nyari uang belanja sendiri. Bahkan orang tua saya nggak peduli kepada saya. 4 saudara saya makan enak, tidur nyenyak, MDA tinggal MDA, sekolah tinggal sekolah, jajan tinggal jajan. Yang namanya saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Ketika tamat SD, saya minta untuk sekolah SMP, SMA. Saya SMA di Masmur, tahu ndak Waang? Masih di Waangnya saya pak. Tahu ndak Waang? Apa kece amak ketika itu? Kok ada pitihang ang sekolah, kok ndak ada pitihang rancak Waang dia. Sampai kuliah pun juga begitu. Saya kuliah di Undri Gobah katanya Pak. Mencari uang sendiri, dana sendiri. Pokoknya tidak ada sokongan dari orang tua. Sementara 4 saudara saya mendapatkan haknya, mendapatkan kebahagiaan di masa kecilnya. Singkat cerita, ketika menuju masa pernikahan, 4 saudara saya itu dibaralekkan ketika menikah. Yang saya entah apa masalahnya, tidak ada angin, tidak ada hujan, benci kepada istri saya, bahkan sampai hari ini dia tak mau melihat wajah istri saya. Tidak tahu apa masalahnya. Dan Waang harus tahu, yang malataan amak di situ bukan kami, yang malataan amak di situ adalah anak yang selama konyo amehkan.
apa namanya Bapak Ibu, nyo bahagiakan, pokoknya anak emas yaitu anak pertama. Yang meletakkan si Ibu Ida tadi itu Bapak Ibu anak pertama. Dia yang meletakkan di panti jompo. Masa saya yang diminta untuk menjemput ibu saya, ibu yang jahat dengan saya, yang bahkan membenci istri saya tanpa sebab yang jelas. Apa kata saya ketika itu Bapak Ibu? Saya pegang dadanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbahu 'ala sabr wa taqwa. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbahu 'ala di sarrif qalbahu 'alal iman, sarrif qalbahu 'alas sabar, sarrif qalbahu 'alat taqwa, sarrif qalbahu 'alal hidayah. Pokoknya Bapak Ibu saya pegang hatinya, bergetar dadanya, dan hatinya kita doakan agar bersabar dari segala macam ujian dan cobaan. Saya sampaikan rumusnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesalah-salahnya orang tua tidak boleh bagi anak untuk berdendam kepada orang tuanya. Sesalah-salahnya orang tua tidak ada hak bagi anak untuk menghukumi orang tuanya. Tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Bapak Ibu, akhirnya dia mereda, dia menangis, saya peluk, dan akhirnya saya bujuk, Pak, mau pergi ke panti itu, Pak. Ketika dia datang ke panti itu, Pak, dikejar oleh amaknya Bu Ida tadi itu, Bapak Ibu, dikejar. Bahkan Bu Ida tuh Pak, dengan merasa bersalahnya, hendak diciumnya pula tangan anaknya itu Pak. Di situ saya dapat menilai, berarti apa yang diceritakan oleh anak yang kedua tadi itu betul, tidak dikarang-karang. Bu Ida tuh Pak mau diciumnya Pak tangan anaknya. Saya katakan kepada Bu Ida, jangan mak. Sesalah apapun amak tidak boleh merendahkan diri di hadapan anak. Bagaimanapun amak adalah sebagai orang tua, tidak boleh merendahkan diri di hadapan anak amak sendiri. Bahkan Bapak Ibu, di situ saya tahu ternyata itu semua apa yang ditanam oleh Ibu Ida selama ini dia panen di masa tuanya. Dia berkata Pak kepada anak keduanya di depan saya, Bapak Ibu, maafkan amak Yona, amak lah jahe kawaangna, lah bapuluah dukun amak datangina untuk mencari baren waang jubini waang. Nah, nampak tuh Bu? Terakhir Pak, Bu Desri katanya, kata si amak dari itu, terakhir dia mendatangi dukun dari Painan, Sumatera Barat, untuk mencerai-beraikan rumah tangga si anak kedua. Yang paling hebatnya lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika si anak memaafkan amaknya, semua biaya administrasi diselesaikan Bapak Ibu, baju-baju diambil masuk ke dalam tas. Habis waktu kita Pak, lanjut. Baju-baju diambil dimasukkan ke tas. Apa kata si anak kedua kepada si amak? Mak, saya bantai ya mak, ambo telepon orang rumah terlebih dahulu, memberitahu amak ambo bawa ke rumah. Kata anak kedua kepada amaknya, Bu, kalau ibu diperlakukan oleh mertua selama ini seperti itu, kira-kira apa jawaban ibu ketika ditelepon oleh suami ibu? Apa jawaban ibu? Bu, dispekirkan oleh anak kedua, diteleponnya istrinya, Dek, abang bawa ya dek amak ke rumah. Apa jawaban istrinya? Bawalah amak kamari bang. Amak lah tuh, saatnya kita rawat amak bang. Menangis pula istrinya, istri solehah Pak. Istri penyabar, dia tahu selama ini mertuanya zalim Bapak Ibu. Istri penyabar, tidak ada satu narasi dendam pun yang keluar. Ucapan, kalimat, kata, diksi, narasi, tidak ada satupun Pak yang mengarah kepada dendam kepada mertua. Allahu Akbar. Nampak tuh Pak, yang meletakkan anak emas di panti jompo, yang mengambil anak, Bu, yang meletakkan anak emas di panti jompo, yang mengambil anak, ada anak emas anak perak Pak? Ada Pak. Siapa yang menciptakan anak emas anak perak itu Pak? Kita sendiri. Nah maka oleh karenanya termasuk orang tua durhaka kepada anak ketika dia tidak memberikan hak anak secara penuh dan adil. Insya Allah Bapak Ibu kita masih tetap lanjut pada babul birri wasilah, kajian kitab Bulughul Maram, dan kita masih pada pembahasan hukum jaga jarak kepada orang-orang yang menyakiti kita. Intinya pada umumnya kita boleh jaga jarak dengan tujuan supaya mental kita, kejiwaan kita sehat dan
waras dan supaya kita nggak semakin tersakiti. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sakit mental itu sangatlah pedih ketimbang sakit fisik. Mental kalau sakit Pak, kalau sakit Bu ya, dampaknya itu bisa berbahaya baik dari segi kesehatan ataupun segi kerohanian. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tetap pada jaga jarak. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita bahas sebelum kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Jadi kitab Bulughul Maram yang kita bahas secara berkelanjutan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.